Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya muliakan dan saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD, yang saya cintai kedua orang tua saya, serta teman-teman senasib seperjuangan yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Silva Denawati, mahasiswa aktif semester 5, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subjek dan sasaran evaluasi. Mari kita bahas pada slide berikutnya. Pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang subjek, evaluasi, dan sasaran evaluasi. Nah, langsung saja di sini yang pertama ada subjek evaluasi. Seseorang melakukan pekerjaan berupa penilaian disebut subjek evaluasi. Subjek evaluasi ialah peserta didik, yakni sesuatu yang dievaluasi sebagai pencapaian peserta prestasi kemampuan membaca, kecepatan berlari, dan lain-lain. Ada pendapat lain yang menjelaskan bahwa peserta didik yang berperan sebagai objek evaluasi serta pendidik yang menjadi subjeknya. Di sini terdapat beberapa pembagian tugas yang ditetapkan oleh subjek evaluasi. Yang pertama ada subjek evaluasi pendidikan, dijalankan untuk mengevaluasi prestasi belajar atau pencapaian. Yang kedua ada evaluasi untuk menggunakan skala, maka subjeknya dapat bertanya kepada petugas yang telah dipilih. Yang ketiga, ada evaluasi kepribadiannya dengan alat ukur yang terstandarisasi oleh ahli psikologi. Yang selanjutnya di sini ada sasaran evaluasi. Sasaran evaluasi adalah semua hal yang difokuskan pada pusat pengamatan, dikarenakan penilaian bertujuan untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya di sini ada beberapa tujuan penilaian. Di sini yang pertama itu ada input, kedua ada intelijensi spiritual, yang ketiga ada output. Yang pertama itu input. Di input itu ada 4 hal yang harus diperhatikan. Dalam input yang pertama ada aspek kemampuan, yang kedua aspek kepribadian, yang ketiga ada aspek sikap, dan yang terakhir itu ada aspek intelijensi. Lanjut yang kedua yaitu ada intelijensi spiritual. Intelijensi spiritual adalah suatu hal yang berhubungan dengan pembuktian bahwa Tuhan itu ada sebagai pencipta alam semesta. Lanjut yang ketiga ada output. Tujuan output adalah mengidentifikasi capaian mereka setelah melewati kegiatan di sekolah. Nah, di sini kan di input itu ada 4. Nah, 4 hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama aspek kemampuan. Menurut Robert Keiner 2005 menyatakan bahwa kemampuan adalah karakteristik stabil yang berhubungan dengan kemampuan maksimum fisik mental seseorang. Menurut Stephen P. Robbins mendefinisikan kemampuan adalah suatu kapasitas individu untuk melakukan tugas dalam pekerjaan tertentu. Lalu di sini juga ada aspek kepribadian. Aspek kepribadian adalah proses tingkah laku, baik buruknya kepribadian mereka secara psikologis, mempengaruhi keberhasilannya dalam mengikuti pembelajaran. Lanjut di sini juga ada aspek sikap. Sebagai gambaran kepribadian manusia yang memancar keluar, sikap dalam bergaul sangat perlu diperhatikan. Selanjutnya ada juga aspek intelijensi. Aspek intelijensi digunakan untuk melihat kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan. Tes yang dipakai adalah tes buatan Biner dan Simon yang dikenal dengan tes Biner-Simon. Di sini kecerdasan dibagi menjadi 10. Yang pertama ada kecerdasan linguistik atau linguistic intelligence. Yang kedua ada intelijensi logis matematis. Yang ketiga di sini juga ada intelijensi musik. Yang keempat ada intelijensi kinestik. Yang kelima ada intelijensi visual spasial. Yang keenam ada intelijensi interpersonal, yang ketujuh ada intelijensi intrapersonal, yang kedelapan ada intelijensi naturalis, yang kesembilan ada intelijensi emosional, dan yang terakhir ada intelijensi spiritual. Nah, lalu kita lanjut dengan poin yang kedua yaitu intelijensi spiritual. Intelijensi spiritual adalah sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian bahwa Tuhan itu ada sebagai pencipta alam semesta.
Dalam intelijensi spiritual terdapat objek penilaian dan unsur-unsur dalam transformasi. Kita lanjut ke objek penilaian pertama, yaitu ada kurikulum, sistem administrasi, sarana pendidikan atau media, metode dan cara penilaiannya. Terakhir, ada pendidik dan personal lainnya. Lanjut di sini ada unsur-unsur dalam transformasi atau proses. Yang pertama ada materi pelajaran, yang kedua ada metode mengajar, yang ketiga di sini ada sarana atau media pendidikan, yang keempat ada sistem administrasi, yang terakhir ada pendidik dan unsur-unsur personal lainnya. Lanjut ke poin yang terakhir, yaitu output. Tujuan output adalah mengidentifikasi capaian mereka setelah melewati kegiatan di sekolah. Output yang dijadikan objek evaluasi adalah kegiatan pencapaian belajar yang mengalami perkembangan yang didapatkan peserta didik dalam waktu tertentu. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam penyajian materi. Kurang lebihnya akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.